Selamat datang di Ari The Our Channel. Jangan lupa untuk menekan tombol subscribe dan lonceng notifikasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam berdesa. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita bisa bertemu lagi, dan mudah-mudahan kita semua dalam kondisi sehat walafiat. Amin ya rabbal alamin. Pada kesempatan kali ini saya akan berbagi terkait dengan jenis-jenis administrasi yang harus ada di desa. Jadi administrasi apa saja yang ada kemudian di desa, inilah kemudian video yang mudah-mudahan bisa memberikan gambaran secara jelas terkait dengan administrasi yang harus ada di desa. Namun bagi teman-teman sekalian yang baru bergabung, jangan lupa untuk menekan tombol subscribe agar terus mendapatkan informasi terbaru terkait video-video kami yang terbaru. Bagi teman-teman yang telah bergabung mengikuti channel ini, tak lupa diucapkan banyak terima kasih. Inilah administrasi yang harus ada di desa. Hal ini kemudian berdasarkan Permendagri nomor 47 tahun 2016 tentang administrasi pemerintahan desa. Jadi ini merupakan dasar landasan terkait dengan jenis-jenis administrasi yang harus ada di desa, yaitu Permendagri nomor 47 tahun 2016 tentang administrasi pemerintahan desa. Nah, ruang lingkup daripada Permendagri ini yaitu yang pertama administrasi umum, kemudian yang kedua administrasi penduduk, administrasi keuangan, administrasi pembangunan, dan administrasi lainnya. Jadi ruang lingkup daripada administrasi pemerintahan desa itu ada 5, yaitu administrasi umum, administrasi penduduk, administrasi keuangan, administrasi pembangunan, dan yang kelima adalah administrasi lainnya. Apa saja yang termasuk dalam administrasi umum, administrasi penduduk, dan seterusnya, kita lihat pada slide selanjutnya. Yang pertama adalah administrasi umum. Nah, terkait administrasi umum yang harus ada di desa, yaitu terdiri dari buku administrasi desa. Nah, ini harus ada. Kemudian yang kedua, buku keputusan kepala desa. Kemudian yang ketiga, buku inventaris dan kekayaan desa. Kemudian yang keempat, buku aparat pemerintah desa. Kemudian yang kelima, buku tanah kas desa. Kemudian yang keenam, buku tanah di desa. Jadi ada buku tanah kas desa, ada buku tanah di desa. Kemudian yang ketujuh, buku agenda. Kemudian yang kedelapan, buku ekspedisi. Kemudian yang kesembilan, buku lembaran desa dan buku berita desa. Jadi ini adalah administrasi umum ya. Jadi ada 9 buku yang harus disiapkan, yang harus ada pada pemerintah desa, yang harus ada di kantor desa, yaitu 9 buku yang merupakan administrasi umum. Kemudian yang kedua, administrasi penduduk. Apa saja itu? Yang pertama, buku induk penduduk. Ini harus ada di desa. Kemudian yang kedua, buku mutasi penduduk desa. Kemudian yang ketiga, buku rekapitulasi jumlah penduduk. Kemudian yang keempat, buku penduduk sementara. Kemudian yang kelima, buku kartu tanda penduduk dan buku kartu keluarga. Nah, ini adalah jenis-jenis buku yang harus ada di desa yang merupakan administrasi penduduk.
yang merupakan cakupan daripada administrasi penduduk. Buku induk penduduk, buku mutasi penduduk desa, buku rekapitulasi jumlah penduduk, buku penduduk sementara, dan buku kartu tanda penduduk, dan buku kartu keluarga. Kemudian yang ketiga, administrasi keuangan desa. Apa saja yang merupakan bagian daripada administrasi keuangan desa? Meliputi yang pertama, buku APBDes ya. Kemudian buku rencana anggaran biaya. Kemudian buku kas pembantu kegiatan. Kemudian buku kas umum. Yang kelima, buku kas pembantu. Yang keenam, buku bank desa. 6 jenis buku ini yang merupakan bagian daripada administrasi keuangan desa yang harus ada di kantor desa ya, yang harus ada di kantor desa, yang harus disiapkan ya sebagai kelengkapan daripada administrasi keuangan desa. Kemudian yang keempat, administrasi pembangunan. Apa saja yang dicakup oleh administrasi pembangunan? Yang pertama adalah buku rencana kerja pembangunan desa. Rencana kerja pembangunan desa. Kemudian yang kedua, buku kegiatan pembangunan. Kemudian yang ketiga, buku inventarisasi hasil-hasil pembangunan. Kemudian yang keempat, buku kader pendampingan dan pemberdayaan masyarakat. Jadi 4 jenis buku itu yang merupakan cakupan daripada administrasi pembangunan yang harus ada di desa. Kemudian yang terakhir, yang kelima, administrasi lainnya. Apa saja yang tercakup dalam administrasi lainnya? Yang pertama adalah kegiatan Badan Permusyawaratan Desa atau BPD dalam buku administrasi Badan Permusyawaratan Desa. Jadi harus disiapkan. Kemudian yang kedua, kegiatan musyawarah desa dalam buku musyawarah desa. Jadi ada buku administrasi Badan Permusyawaratan Desa, ada buku musyawarah desa. Kemudian yang ketiga, kegiatan lembaga kemasyarakatan desa atau lembaga adat dalam buku lembaga kemasyarakatan desa atau lembaga adat. Jadi inilah kemudian 3 jenis buku yang merupakan cakupan daripada administrasi lainnya, yaitu buku administrasi BPD, buku musyawarah desa, dan buku lembaga kemasyarakatan atau lembaga adat ya. Jadi ini adalah jenis-jenis administrasi yang harus ada di desa, yang harus kita siapkan ya, sebagai bentuk kelengkapan dokumen administrasi di pemerintahan desa. Untuk secara teknis lebih rinci terkait bagaimana model tabel dari jenis-jenis buku tadi yang sudah disampaikan dari awal, nanti kita bisa saksikan, nanti bisa disaksikan pada video-video selanjutnya terkait dengan model ya, model tabel daripada buku yang sudah disebutkan satu persatu yang merupakan administrasi yang harus ada di desa. Demikian, semoga bermanfaat. Terima kasih atas perhatian, mohon maaf atas segala kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.